Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas pengantar komputer 8 mata kuliah pengantar komputer program studi S1 akuntansi. Kelompok kami terdiri dari saya, Fadila Syuba Azahra, lalu rekan-rekan saya Diva Addiana dan Nur Hidayati. Nah, di video kali ini kami akan membuat tutor pengerjaan modul yang telah kami buat sebelumnya yang isinya terdiri dari kumpulan transaksi, fitur pembelian, fitur penjualan, serta fitur persediaan aset tetap, kas dan bank, dan jurnal umum yang akan diterapkan pada software Accurate. Oke, langsung saja kita lanjut ke langkah-langkah pengerjaan modulnya. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan membuat database. Nah, database ada di bagian atas, tanda plus yang merah itu kita klik. Nah, nama usahanya kita ketik PT Dar Beauty, karena untuk sesuai di model ya. Bidang usahanya kita pilih lainnya. Kita cari saja ya, others atau lainnya ya. Kita klik. Nah, langsung kita klik buat data usaha. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik lanjutkan. Oke, agak lama ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan mengisi lagi untuk kategori usahanya, kita isi distributor. Karena kita menjual semacam skincare atau make up. Untuk tanggal mulai datanya, kita isi tanggal 31 Desember 2024. Metode biaya persediaannya kita menggunakan Vivo lah. Kita klik selanjutnya dan jangan lupa di unchecklist ya, lalu kita klik selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Setelah itu kita akan, kalau beritanya itu langsung di close saja ya. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke selanjutnya kita akan mengisi alamat ya, alamat dan lainnya. Kita buka pengaturan, lalu kita buka preferensi, kita tunggu. Nah, ini kita akan melengkapi info perusahaan. Nah, teleponnya sesuaikan di modul, kita salin saja. Oke, kita salin. Susah, kita salin. Setelah itu langsung kita copy saja. Oke. Nah, faksimilnya juga kita samakan seperti di modul. Kita salin. Kok susah banget ya, guys. Oke, kita salin. Setelah itu kita kembali lagi. Nah, kita copy. Untuk emailnya sama tuh dar@beauty.com. Kita salin, lalu kita tempel saja. Oke. Nah, tanggal modelnya sudah, periodenya dari Januari sampai Desember. Untuk alamatnya kita samakan di Jalan Pahlawan nomor 03. Oke, kita isi. Kota atau kabupatennya kita di Magelang ya. Kita tulis Magelang dan kita pilih yang kota Magelang. Setelah itu kode posnya kita juga sesuaikan dengan modulnya, yaitu 56116. Setelah itu kita ke fitur. Nah, kita checklist yang multi mata uang. Kita geser ke penjualan. Nah, faktur di muka kita checklist. Tukar faktur tidak perlu. Klaim pemasoknya, tagihan di muka kita checklist. Klaim pemasoknya juga di checklist. Oke, sudah. Setelah itu bisa langsung kita simpan saja. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan mata uangnya karena di modul itu mata uangnya ada 2, rupiah dan juga SGD ya.
Nah, kita buka ke menu perusahaan, kita pilih mata uang, dan kita langsung ketik saja SGD. Oke, setelah itu bisa langsung kita simpan saja. Oke, kita close. Setelah itu kita setelah itu kita langsung mengekspor data dari Excel-nya ya. Kita buka buku perusahaan. Kita buka buku besar, kita ke akun perkiraan. Nah, kita langsung buka daftar hijau dan kita pilih yang impor data. Oke, kita impor dari Excel. Kita pilih filenya yang namanya daftar akun ya tadi. Daftar akun. Kita cari daftar akun. Kita klik daftar akun. Open. Setelah itu bisa langsung kita unggah. Kita tunggu. Nah, langsung kita lanjutkan saja dan jangan lupa di checklist untuk melakukan update data jika data ada yang salah. Oke, kita tunggu sampai datanya berhasil diimpor. Nah, sudah berhasil, langsung bisa kita tutup, kita close akun perkiraannya, kita lanjut ke selanjutnya. Setelah daftar akun, kita mengimpor daftar pemasok. Kita kembali lagi ke Accurate Online. Kita pilih pemasok. Kita pilih impor data. Oke, seperti biasa, seperti sebelumnya, kita akan memilih filenya, cari filenya, dan pilih yang daftar pemasok. Oke, kita open. Langsung kita unggah. Lanjutkan. Caranya sama seperti sebelumnya ya, dan jangan lupa di checklist juga, sorry teman-teman. Langsung kita lanjutkan. Oke, sudah berhasil, langsung bisa kita tutup, kita close. Selanjutnya kita mengimpor daftar pelanggan. Kita cari daftar pelanggan, kita klik impor datanya. Nah, kita pilih filenya, daftar pelanggan. Oke, kita unggah. Langsung kita lanjutkan. Dan jangan lupa di checklist. Langsung kita lanjutkan. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil, langsung kita tutup, kita close. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor daftar barang. Daftar barang itu kita buka ke menu daftar barang itu ini ya. Di barang dan jasa, sorry. Nah, setelah itu kita pilih filenya, daftar barang. Daftar barang, oke, kita buka. Langsung kita unggah. Lanjutkan. Dan jangan lupa di checklist. Setelah itu bisa langsung kita lanjutkan. Kita langsung tutup, sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan mengimpor aset tetap. Ya, kita masukin kategori aset dulu. Kita masukin kategori aset, kita buka ke menu aset tetap, kategori aset. Oke. Nah, kita isi tanah. Tanah kita simpan. Setelah itu kita isi gedung. Peralatan dulu. Sorry, kita isi peralatan dulu. Kita simpan. Yang terakhir, gedung. Kita isi gedung. Oke, sudah, langsung kita close. Kita langsung ke menu aset tetap. Kita buka aset tetap. Daftar hijau. Kita buka impor data. Nah, ini data terakhir ya, guys. Kita pilih filenya daftar aset tetap. Kita open. Langsung saja kita unggah. Tunggu. Nah, langsung kita lanjutkan. Di sini tidak ada perintah untuk checklist atau tidak ya.
Nah, sudah tutup, kita close. Setelah itu kita close. Sebelum ke transaksi, kita ke menu proses akhir bulan dulu. Kita mengisi proses akhir bulan. Kita buka perusahaan, proses akhir bulan. Bulannya kita pilih bulan Desember. Oke, tahunnya kita pilih tahun 2024 ya. Setelah itu bisa langsung kita save. Oke, kita close. Nah, setelah itu kita akan buka daftar laporannya untuk mengecek jumlahnya sudah balance atau belum. Oke, kita buka daftar laporan. Kita buka neraca indeks kontrol. Tanggalnya kita tulis 31 Desember 2024. Kita lanjut. Nah, kita cek apakah jumlahnya sudah balance. Nah, ternyata sudah balance ya. Dan kita samakan dengan yang di modul. Sudah sama. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke fitur pembelian. Tanggal 5 Januari 2025. Langsung saja kita buka ke menu persediaan. Lalu permintaan barang. Setelah itu kita tunggu, kita isi tanggalnya tanggal 5 Januari 2025 ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung cari barangnya yang akan kita beli. Barangnya ada facial wash. Nah, tanggal dimintanya itu tertera tanggal 6 Januari 2025 ya. Untuk kuantitasnya sebanyak 50. Kita tulis 50. Setelah itu kita langsung lanjut. Sorry guys, ternyata kita typo ya. Itu jadinya tanggal 5 Januari. Oke, kita cari barang selanjutnya yaitu moisturizer. Tanggal dimintanya tanggal 6 Januari 2025. Nah, kuantitasnya masih tetap sama 50 ya. Setelah itu kita langsung lanjut. Oke, kita masuk ke informasi lainnya. Tidak ada, maka bisa langsung kita simpan. Oke, langsung ke transaksi selanjutnya. Tanggal 6 Januari 2025 ya. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang bla 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 ya. Nah, kita langsung masuk ke pembelian. Kita masuk ke menu pembelian. Setelah itu pesanan pembelian. Pemasoknya kita cari PT Paragon ya teman-teman. Sesuai di modulnya. Tanggalnya tanggal 6 Januari 2025. Oke. Setelah itu kita langsung cari barangnya ya. Barangnya kita ada facial wash sebanyak 50 dan harganya sebesar 50.000. Nah, langsung kita lanjut. Untuk barang yang kedua. Barang kedua itu ada moisturizer ya. Moisturizer sebanyak 50 pieces dan harga 100.000. Langsung kita lanjut saja. Kita buka informasi lainnya. Kita tambahkan alamatnya jangan lupa. Dan untuk tanggal pengiriman kita isikan tanggal 6 Januari 2025 ya teman-teman. Tanggal 8 Januari 2025. Oke, setelah itu kita buka ke biayanya tidak ada, langsung bisa kita simpan. Oke, selanjutnya PT kedua yaitu PT Mustika Ratu Tbk ya. Untuk tanggalnya masih sama tanggal 6 Januari 2025. Barangnya kita bisa langsung cari sunscreen. Oke, sebanyak 50 pieces juga ya. Di harga kita masukkan harganya sebesar 85.000, langsung kita lanjut. Setelah itu informasi lainnya alamatnya jangan lupa diisikan dan tanggalnya juga sama tanggal pengirimannya ya. Setelah itu bisa langsung kita simpan.
Oke, lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 8 Januari 2025 perusahaan menerima barang yang dapat bla 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 ya. Sudah tertera semua di modul, langsung kita bisa masuk ke menu pembelian. Setelah itu penerimaan barang. Nah, kita terima dari PT Paragon. Kita cari. Oke, tanggalnya tanggal 8 Januari 2025. Oke, nomor terimanya ada di 9001, sudah sesuai di modul ya. Setelah itu kita ambil, karena kita mengambil dari pesanan ya. Kita cari, kita ambil tanggal 6. Langsung kita lanjut saja. Kita ke informasi lainnya, alamatnya sudah terisi. Pengirimannya tidak ada info tambahan ya. Oh, ada info pengirimannya menggunakan mobil box. Maka kita perlu menambahkan mobil box ya sebagai data baru. Simpan sebagai data baru. Oke, setelah itu bisa langsung kita simpan. Langsung ke transaksi berikutnya ya. Tanggal 9 Januari perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya bla bla bla. Oke, kita langsung masuk ke pembelian. Kita masuk ke menu pembelian. Faktur pembelian. Sorry guys, salah guys. Faktur pembelian. Tunggu. Oke, kita langsung pemasoknya langsung dari PT Mustika Ratu Tbk tanggal 9 Januari 2025. Langsung kita percepat saja ya. Kita langsung ambil dari pesanan. Nah, kita cari tanggal 6 Januari 2025. Langsung kita lanjut saja. Setelah itu kita ke info lainnya. Nomor fakturnya kita isikan sesuai di modul. Itu INV MR001. Kita salin saja, langsung kita masukkan, kita paste. Setelah itu alamatnya jangan lupa kita isikan juga. Dan tanggal fakturnya sudah, tidak ada yang perlu dirubah. Setelah itu, pengirimannya menggunakan mobil box ya. Pengirimannya menggunakan mobil box. Setelah itu bisa langsung kita simpan. Oke, kita close. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 10 Januari perusahaan melunasi hutang kepada PT Mustika Ratu. Bla bla bla. Langsung kita akan masuk ke menu pembelian. Kita masuk ke menu pembelian. Pembayaran pembelian. Oke. Kita cari PT Mustika Ratu. Kita ketik Mustika Ratu. Oke. Langsung banknya kita dari Mandiri IDR ya teman-teman, sesuai di modulnya. Setelah itu kita tanggal bayarnya kita ganti dulu ya, tanggal 10 Januari 2025. Nah setelah itu kita ambil, tunggu. Nah kita ambil yang tanggal 11. Tanggal 9. Kita 9, maka tadi tanggal 11 di unchecklist. Nah, pembayarannya kita menggunakan cek atau giro. Nomor ceknya bisa langsung kita cek di modul. Kita salin saja. Bisa langsung di copy lalu di paste. Oke, tanggal ceknya rekening banknya tidak perlu diisi ya. Kita bisa langsung refresh. Tanggal ceknya kita sesuaikan dengan modulnya. Ada di tanggal 15 Januari 2025. Oke. Setelah itu kita simpan. Oke, langsung lanjut ke transaksi tanggal 12 Januari 2025. Perusahaan menerima tagihan dari PT Paragon. Bla bla bla. Kita akan ke menu pembelian. Kita close dulu yang ini. Kita buka menu pembelian.
faktur pembelian. Setelah itu kita cari pemasoknya dari PT Paragon. Kita klik, tanggalnya tanggal 12 Januari 2025. Barangnya kita ambil dari penerimaan. Oke, kita cari tanggal 8 ya, teman-teman. Langsung kita lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, nomor fakturnya disesuaikan di modulnya. Kita cari fakturnya Paragon 025. Bisa langsung kita copy saja. Oke. Setelah itu ke biaya lainnya. Kita cek dulu biaya lainnya. Kita tambahkan biaya lainnya karena tadi ada kita menggunakan beban angkut menggunakan JNE ya, teman-teman, di modulnya. Nah, di modulnya itu ada tertera 600.000 ya. Maka menambahkan harga pokok pembelian sebesar 600.000. Kita tulis 600.000. Oke. Kenapa lainnya tidak ada, penangguhannya tidak ada. Setelah itu kita langsung kita alokasikan ke barang ya, teman-teman, jangan lupa di checklist. Nah, kita masuknya pilih dari JNE. Oke, sorry guys, karena kita tadi belum menambahkan pemasoknya dari JNE, maka kita perlu menambahkan dulu pemasoknya, yaitu JNE Express. Oke, kita tulis, langsung kita simpan ya. Sorry teman-teman, karena tadi ada kesalahan, kita belum masukin pemasoknya dari JNE-nya. Oke, langsung kita ulang ya. Untuk biaya lainnya kita ke beban angkut pembelian. Oke, kita alokasikan ke barang di checklist. Langsung kita tagih ke pemasoknya, kita pilih JNE Express. Nah, jumlahnya kita tulis 600.000 sesuai di modul. Langsung kita lanjut. Setelah itu kita langsung simpan saja. Oke, langsung bisa di close. Kita tunggu dulu. Wah, sudah. Kita langsung ke transaksi berikutnya. Tanggal 13 Januari perusahaan menerima tagihan dari JNE Express atas jasa pengiriman bla bla bla. Kita bisa langsung masuk ke menu pembelian. Oke, faktur pembelian. Pemasoknya kita pilih dari JNE Express. Tanggal 13 Januari 2025. Lalu kita masuk ke informasi lainnya. Nomor fakturnya kita sesuaikan, yaitu JNE 2025 ya. Kita ke biaya lainnya. Kita ambil dari biaya penerimaan. Kita pilih Paragon 025 ya. Langsung kita lanjut. Nah, setelah itu jumlahnya kita ganti menjadi 550 karena ternyata kelebihan. Oke, setelah itu bisa langsung kita simpan, kita close, kita langsung ke transaksi tanggal 15 Januari 2025. Perusahaan melakukan deposit kepada PT Keva Kosmetik, bla bla bla. Kita bisa langsung masuk ke menu pembelian, uang muka pembelian. Kita pilih pemasoknya dari PT Keva Kosmetik ya tadi. Keva, kita klik Keva Kosmetik. Tanggalnya tanggal 15 Januari 2025. Oke. Kita buka modulnya lagi. Nomor faktur. Oke, kita langsung kita mengisikan nomor fakturnya tadi ya guys, sesuai di modul DP 2025. Oke. Nah, uang mukanya sebesar 10 juta. Langsung aja kita proses ke pembayaran. Kita tunggu.
Nah, banknya kita pilih bank dari Mandiri IDR. Tanggal bayarnya kita ganti menjadi tanggal 15 Januari 2025. Setelah itu kita refresh. Nah, kita ke info lainnya, metode bayarnya kita menggunakan transfer bank ya teman-teman. Itu tidak perlu diisi, rekening bank yang perlu di situ. Lalu langsung kita simpan. Oke, kita close yang ini. Lalu ke transaksi, kita ke kuis dulu guys. Kita ke kuis, berapakah sisa uang di Bank Mandiri. Nah, kita langsung ke kas dan bank, kita membuka history bank. Nah, kita tanggalnya kita ubah menjadi 1 Januari 2025 sampai dengan 15 ya tadi guys. Tanggal 15 Januari 2025. Oke. Banknya jangan lupa kita masukkan Bank Mandiri IDR, kita pilih Mandiri IDR. Setelah itu langsung kita refresh. Oke, totalnya sebesar 14.717.500 ya teman-teman. Oke, bila bisa langsung kita close. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 16 Januari 2025 perusahaan melakukan pesan pembelian kepada PT Keva Kosmetik dengan detail bla bla bla. Oke, kita langsung bisa masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian. Itu kita tunggu. Kita cari pemasoknya dari PT Keva Kosmetik. Kita klik, tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 16 Januari 2025. Oke, selanjutnya kita cari barangnya ya. Cushion. Oke, kita cari dulu. Kita pilih cushion. Sebesar kuantitasnya sebanyak 50 pieces dengan harga 175.000. Langsung bisa kita lanjut. Barang kedua, kita cari foundation ya. Kita klik foundation, kuantitasnya sebanyak 50 pieces dengan harga 125.000. Langsung saja kita lanjut. Oke, kita buka info lainnya. Alamat kirimnya jangan lupa. Kita ke biaya lainnya tidak ada, bisa langsung kita simpan. Oke, bisa langsung kita close. Lanjut ke transaksi tanggal 18 Januari. Perusahaan menerima barang sekali tagihan atas pesanan bla 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 ya. Kita buka menu pembelian, faktur pembelian. Kita cari pemasoknya dari Keva Kosmetik lagi ya. Kita klik, tanggalnya tanggal 18 Januari 2025. Oke. Kita ambil ya, kita ambil dari pesanan. Kita cari tanggal 16, kita klik. Oke, langsung kita lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya. Nomor fakturnya kita isikan seperti di modul faktur JN 105. Oke, kita salin saja. Alamatnya jangan lupa kita isi. Oke, tanggal pengirimannya kita ganti menjadi tanggal 18 Januari 2025 ya teman-teman. Setelah itu bisa langsung kita simpan. Kita close faktur pembelian. Kita lanjut ke transaksi tanggal 20. Perusahaan merektur 2 pieces cushion yang dibeli kepada PT Keva Kosmetik dengan faktur bla bla bla. Kita langsung buka menu pembelian, retur pembelian. Oke. Pemasoknya dari PT Keva Kosmetik ya. Kita cari PT Keva Kosmetik, kita klik. Tanggalnya tanggal 20 Januari 2025. Oke. Returnya kita cari atau pilih dari faktur
JAN 105 yang atas ya teman-teman, kayak tadi sudah kita isikan nomor faktur yang sebelumnya. Langsung kita ambil. Nah, kita unchecklist yang foundation, kita checklist yang cushion, kita ganti kuantitasnya menjadi 2 pieces karena yang diretur hanya 2. Oke, di info lainnya kita tambahkan keterangan dikarenakan kemasan rusak dan tidak dapat dijual kembali. Kita salin saja. Langsung kita copy, kita salin balik. Kita lanjut. Kita ke info lainnya. Setelah itu kita simpan. Kita close. Nah, selanjutnya ada kuis, berapakah sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini. Oke, kita akan membuka buku besar. Lalu akun perkiraan. Oke. Tipe akunnya kas dan bank ya. Kita buka saja daftar hijau dan kita cari hutang usaha. Kita cari hutang usaha. Nah, nih hutang usahanya jadi sebesar hutang usahanya sebesar 55.886.500. Oke, kita close saja langsung. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fitur penjualan. Transaksi tanggal 7 Januari 2025, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Beautime dengan rincian harganya cushion, foundation, sunscreen. Nah, kita langsung ke penjualan. Lalu kita langsung ke penjualan dan penawaran penjualan. Oke, kita cari pelanggannya itu CV Beautime. Untuk tanggalnya tanggal 7 Januari 2025. Pilih barang dan jasa cushion sebanyak 20 pieces. Lanjut. Selanjutnya kita pilih lagi foundation. Itu sebanyak 20 pieces. Lanjut. Selanjutnya pilih sunscreen. Barang kuantitasnya 20. Lalu lanjut. Nah, terus kita ke informasi lainnya. Tidak ada. Nah, langsung saja kita simpan. Kita close. Kembali ke modul. Lanjut transaksi tanggal 8 Januari 2025. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Beautime dengan nomor PO 00801. Nah, atas penawaran tanggal 7. Ini CV Beautime itu memberikan uang muka 4 juta. Sudah termasuk pajak. Kita langsung ke penjualan. Lalu pesanan penjualan. Kita cari CV Beautime. Nah, tanggalnya 8 Januari 2025. Kita cari, kita ambil penawaran. Klik kaca pembesar, klik lagi. Kita lanjut. Selanjutnya informasi lainnya. Nomor PO-nya tadi 00801 itu di copy aja. Nah, kita paste. Selanjutnya kita proses uang muka. Karena apa? Karena si CV Beautime itu sudah memberikan uang muka sebesar 4 juta. Nah, kita ke uang muka. Klik. Setelah itu tanggalnya tadi tanggal 8 Januari 2025. Kita ganti nominalnya sebesar 4 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita klik proses pembayaran. Nah, kita tunggu, kita cari banknya Bank Mandiri IDR. Oke, kita klik Mandiri. Bentar. Mandiri.
lalu di refresh, lalu metode bayarnya itu transfer bank, dan terus tanggalnya jangan lupa diganti, tanggal 8 Januari 2025. Setelah itu kita simpan. Nah, sudah, kita close semua dulu tabnya. Lanjut ke transaksi tanggal 9 Januari 2025. Perusahaan mengirimkan barang kepada CVB Time atas pesanan penjualan tanggal 8. Itu di gudang utama, pengiriman dengan mobil box. Kita ke penjualan, lalu pengiriman barang, pengiriman pesanan. Nah, cari view time, CVB Time. Tanggalnya diganti tanggal 9 Januari 2025. Pengiriman menggunakan mobil box. Nah, sudah, setelah itu kita ambil dari pesanan. Nah, kita klik lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, ubah gudang menjadi gudang utama. Oke, ubah. Kita cek lagi. Nah, sudah. Setelah itu kita simpan. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi tanggal 10 Januari 2025. Perusahaan melakukan penagihan kepada CVB Time atas pengiriman pesanan. Nah, jadi kita ke penjualan, lalu faktur penjualan, kita cari view time, tanggalnya tanggal 10 Januari 2025. Ambil dari pengiriman, kita cari, nah ini, lanjut ke informasi lainnya. Kita cek dulu. Oke, langsung aja kita simpan. Selanjutnya, tanggal 15 Januari 2025, penjualan secara tunai pelanggan umum facial wash sebanyak 25 pieces. Atas produk ini dikenakan biaya angkut 50.000. Pembayarannya langsung dengan Bank Mandiri. Nah, di sini ada notes, biaya angkutnya akan ditagihkan ke pendapatan lain-lain. Nah, kita langsung ke penjualan, lalu faktur penjualan. Cari pelanggan umum, tanggalnya 15 Januari 2025. Oke, setelah itu ya, kita cari dulu barangnya, facial wash, kuantitasnya diganti 25 pieces. Nah, lanjut, informasi lainnya, lalu tanggal pengirimannya tidak. Oh, ini ada biaya angkut sebesar 50.000. Sini kita cari pendapatan lain-lain. Kita klik, terus jumlahnya diketik 50.000.
Setelah itu keterangannya kita isi biaya angkut pembelian. Lanjut. Nah, udah. Nah, ini pembayaran langsung diterima dengan transfer. Jadi kita proses pembayaran. Lalu banknya Bank Mandiri, IDF. Lalu di refresh. Setelah itu metode bayarnya itu transfer bank. Lalu tanggalnya jangan lupa diubah tanggal 15 Januari 2025. Udah. Nah, lalu kita simpan. Kita close dulu. Kita lanjut ke transaksi tanggal 16 Januari 2025. Perusahaan menerima retur dari CVB Time atas faktur tanggal 10. Itu diretur sunscreen sebanyak 3 biji karena kemasannya itu bocor. Nah, kita langsung ke menu penjualan, lalu retur penjualan. Sunscreen. Nah, view time tanggalnya 16 Januari 2025. Terus kita retur dari pilih yang tanggal 10 tadi. Nah, setelah itu kita ambil yang diretur itu sunscreen. Nah, jadi cushion sama foundationnya di on checklist saja. Lanjut. Dan kita jangan lupa ubah kuantitasnya sebanyak 3. Lalu lanjut informasi lainnya, biaya lainnya. Oke, kita simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 19 Januari 2025. Perusahaan menerima pelunasan dari view time. Pelunasan menggunakan giro Bank Mandiri. Tanggal cairnya 31 Januari. Kita ke penjualan. Ya, lalu ke penerimaan penjualan. Cari dari view time. Banknya Bank Mandiri. Lalu tanggalnya 19 Januari 2025. Kita ambil yang transaksi tanggal 10. Nah, informasi lainnya, metode bayarnya diganti menjadi cek atau giro. Lalu nomornya di copy saja. Lalu kita paste. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2025. Oke. Nah, kita refresh. Simpan. Oke. Lanjut. Tanggal transaksi tanggal 21 Januari, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Fatma. Kita langsung ke penjualan. Lalu penawaran penjualan. Pesan oleh CV Fatma. Tanggalnya 21 Januari 2025. Pilih barang dan jasanya, sunscreen sebanyak 15 biji. Lanjut, lalu moisturizer sebanyak
30 pieces. Lanjutnya 2 cake, kuantitasnya diganti 35 pieces. Lanjut. Nah, setelah itu hasilnya tidak ada, lanjut aja, kita simpan. Nah, kita close kembali. Selanjutnya tanggal 22 Januari, perusahaan menerima pesanan penjualan dari Siwi Fatma atas penawaran penjualan pada tanggal 22 Januari. Kita ke penjualan. Lalu pesanan penjualan dipesan oleh Siwi Fatma. Oke. Tanggalnya 22 Januari 2025. Kita ambil penawaran, cari, nah, klik, kita lanjut. Kita ke informasi lainnya. Nomor PO nya kita copy, lalu paste. Nah, sudah. Setelah itu kita ganti tanggal pengirimannya, tanggal 22 Januari 2025. Setelah itu sudah, kita simpan. Oke, kita close. Selanjutnya tanggal 23 Januari 2025. Perusahaan mengirimkan barang kepada Siwi Fatma atas pesanan penjualan tanggal 22. Barang dikeluarkan gudang utama, terus pengiriman menggunakan mobil box. Tapi barangnya hanya dikirimkan sebagian. Sunscreen 15, moisturizer 20, dan Twig Cake 30. Oke, kita ke penjualan. Lalu pengiriman pesanan. Setelah itu kita cari Fatma. Tanggalnya tanggal 23 Januari 2025. Pengiriman mau menggunakan mobil box. Setelah itu kita ambil dari pesanan, kita cari, nah ini, lalu lanjut. Nah, kita jangan lupa ubah kuantitasnya karena yang dikirimkan hanya sebagian. Ganti kuantitasnya menjadi 10. Lalu untuk moisturizernya 20. Lanjut. Lalu untuk Twig Cake nya 30. Lanjut. Sudah. Lalu kita simpan. Kita ke transaksi tanggal 25 Januari 2025. Perusahaan mengirimkan sisa barang pada tanggal 23. Pengirimannya menggunakan mobil box. Oke, kita ke penjualan, pengiriman barang lagi. Nah, ini tadi pengiriman pesanan. Kita cari Siwi Fatma. Tanggalnya tadi tanggal 25 Januari 2025. Pengiriman menggunakan mobil box. Kita ambil dari pesanan, cari, nah, klik, lanjut. Oke, informasi lainnya udah sih. Nah, kita simpan. Oke, kita close dulu. Kita lanjut transaksi tanggal 26 Januari 2025.
Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Padma atas pengiriman barang tanggal 23 sama 25 Januari. Kita ke penjualan. Menu penjualan, lalu faktur penjualan. Cari pelanggannya, CV Padma. Tanggalnya tadi tanggal 26 Januari 2025. Kita ambil dari pengiriman. Nah, itu kita klik dua-duanya. Lanjut. Setelah itu informasi lainnya. Kita cek dulu. Kita simpan. Langsung simpan aja. Kita close. Lalu tanggal 31 Januari 2025. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Padma atas invoice tanggal 26. Pelunasan menggunakan Bank Mandiri sebesar 13 juta. Namun itu kelebihan bayar, nanti akan dikembalikan lagi dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri lagi. Kita langsung aja ke penjualan. Lalu penerimaan penjualan. Terima dari Padma, banknya Bank Mandiri IDR, tanggalnya 31 Januari 2025. Lalu banknya Bank Mandiri IDR, nilai pembayarannya kita sebentar, sebelum itu kita ambil dulu yang transaksi tanggal 26. Lanjut. Nah, lalu kita ganti metode pembayaran transfer, kita refresh. Nah, tapi ini kita ganti menjadi 13 juta. Setelah itu kita simpan. Nah, klik simpan, lalu lanjutkan aja. Oke. Selanjutnya kita cari lagi CV Padma. Setelah itu kita ganti tanggal bayarnya 31 Januari 2025. Nah, pakai kreditnya ini di checklist, retur kreditnya juga di checklist. Setelah itu kita refresh. Nah, ini keluar sudah. Metode pembayarannya diganti menjadi transfer bank. Setelah itu kita simpan. Nah, sudah. Mungkin sekian video fitur penjualan dan akan dilanjutkan ke fitur persediaan. Oke, selanjutnya kita ke fitur persediaan, kas dan bank, aset tetap, dan jurnal umum. Nah, jadi pada fitur ini di tanggal 15 Januari 2025 itu kita memiliki 2 transaksi. Yang keduanya di sini kita membuat barang baru berupa paket, yaitu untuk paket basic skincare set dan complexion duo. Kita ke accurate dan kita klik fitur persediaan, lalu klik barang dan jasa. Nah, di informasi barang dan jasa ini kita isikan nama barangnya basic skincare set, kategori barangnya umum, jenis barangnya kita pilih grup karena di paket ini itu terdiri dari beberapa produk lain. Selanjutnya untuk kode barangnya kita nonaktifkan. Lalu kita isi dengan kode barang yang tertera di modul, yaitu 100.001.
Selanjutnya untuk satuan barangnya kita pilih paket, tapi karena di sini belum ada, kita pencet simpan. Lalu kita ke bagian penjualan atau pembelian. Selanjutnya kita unchecklist harga dari rincian grup karena di sini kita mau kasih harga per paket yaitu 285.000. Lalu kita pilih PPN-nya, PPN 11%. Selanjutnya kita ke bagian rincian grup, kita cari barangnya sesuai dengan informasi yang tertera di modul. Di sini kita cari facial wash-nya. Nah, kuantitasnya masing-masing produk itu satu ya. Moisturizer, kemudian sunscreen. Nah, selanjutnya bisa langsung kita simpan saja karena informasi yang tertera pada modul sudah kita isikan semua. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 15 Januari yang kedua. Kita ketik nama barangnya di sini Complexion Duo. Lalu jenis barangnya grup sama seperti tadi. Kode barangnya 100.000 3. Satuannya masih sama yaitu paket. Nah, untuk harga per paketnya kita ketik sesuai informasi yang tertera di modul yaitu 345.000. Lalu PPN-nya kita pilih PPN 11%. Nah, kita ke rincian grup. Kita cari di sini cushion. Kuantitasnya 1, lalu foundation-nya juga kuantitasnya 1. Nah, selanjutnya kita simpan. Oke, jadi transaksi pada tanggal 15 Januari 2025 selesai. Kita ke transaksi pada tanggal 16 Januari. Di sini pelanggan umum melakukan pembelian atas 3 paket Complexion Duo. Kemudian pembayaran dilakukan secara tunai melalui kas IDR. Nah, kita ke fitur penjualan, lalu klik faktur penjualan. Kita isikan di sini pelanggannya pelanggan umum. Tanggalnya kita ganti jadi 16 Januari 2025. Selanjutnya untuk transaksi ini produknya kita ambil atau cari. Nah, jadi kita cari ya produknya karena transaksi ini tidak ada sangkut paut atau kaitannya dengan transaksi apapun sebelumnya. Jadi ini merupakan awal suatu transaksi. Jadi kita klik cari atau ambil, kita masukkan produknya, lalu kita ke informasi lainnya. Kita ganti tanggal pengirimannya jadi 16 Januari 2025. Selanjutnya kita proses pembayaran karena di modulnya itu tertera bahwa pembayaran dilakukan secara tunai melalui kas IDR. Nah, di sini banknya kita ganti menjadi kas IDR. Tanggal bayarnya 16 Januari 2025. Selanjutnya kita refresh nilai pembayarannya. Kita ke informasi lainnya, metode bayarnya. Kita pastikan sudah benar, tunai, oke, lalu kita simpan. Nah, kita kembali ke modulnya, kita close tab dulu. Kita kembali ke modulnya, kita ke transaksi pada tanggal 18 Januari 2025. CV Medina Cosmetic melakukan pembelian 25 paket Complexion Duo. Pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran cek atau giro. Nah, kita isikan dulu pelanggannya CV Medina Cosmetic. Untuk transaksi ini kita buat faktur penjualannya ya.
Jadi kita ke fitur penjualan, lalu ke faktur penjualan. Selanjutnya kita cari produknya, paket complexion duo sebanyak 25 paket. Lalu kita cek apakah ada yang ingin kita isikan di sini. Selanjutnya kita proses ke pembayaran. Nah, di penerimaan penjualan ini kita isikan banknya, Bank Mandiri DR, lalu kita ganti tanggal bayarnya jadi 18 Januari 2025 sesuai dengan apa yang tertulis di modul. Lalu nilai pembayarannya kita refresh dan metode bayarnya kita ganti menjadi cek atau giro. Nomor ceknya itu GR124. Nah, cek ini dapat dicairkan pada tanggal 31 Januari 2025. Oke, selanjutnya dapat kita simpan. Lalu kita kembali lagi ke modul. Kita menuju ke transaksi pada tanggal 19 Januari 2025. Pelanggan umum melakukan pembelian secara tunai atas paket Basic Skincare Set. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui kas IDR. Nah, kita buat dulu faktur penjualannya. Kita ke fitur penjualan, lalu ke faktur penjualan. Terus kita isikan pelanggannya, pelanggan umum. Tanggalnya kita ganti jadi 19 Januari 2025. Lalu kita cari produk yang dibeli, yaitu Basic Skincare Set sebanyak 10 paket. Selanjutnya kita ke informasi lainnya. Kita ubah tanggal pengirimannya jadi 19 Januari 2025. Lalu kita proses ke pembayaran. Nah, di penerimaan penjualan ini kita ganti tanggal bayarnya jadi 19 Januari 2025. Lalu nilai pembayarannya kita refresh. Kita ke informasi lainnya, metode bayarnya sudah benar. Selanjutnya bisa langsung kita simpan. Nah, kita kembali lagi ke modul, kita ke transaksi pada tanggal 21 Januari 2025. CV Beautime melakukan pembelian secara kredit. Nah, kita masih di faktur penjualan lagi. Kita isikan pelanggannya, yaitu CV Beautime, tanggalnya diganti jadi 21 Januari 2025. Lalu kita cari lagi barangnya karena tidak ada sangkut paut atau keterkaitan dengan transaksi apapun sebelumnya. Basic Skincare Set sebanyak 15 paket. Lalu di informasi lainnya kita cek apakah ada informasi yang akan kita isikan. Jika tidak, langsung kita simpan karena pembelian ini dilakukan secara kredit. Jadi tidak ada proses pembayaran apapun. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 23 Januari 2025. Saat melakukan pengecekan fisik di gudang utama, perusahaan menemukan sebanyak 3 tube moisturizer dan 2 tube sunscreen yang bocor akibat kelalaian petugas gudang. Jadi atas hal tersebut dilakukan pencatatan atas produk rusak. Nah, ini merupakan bentuk transaksi penyesuaian persediaan. Sesuai informasi pada modul, pertama kita buat akun perkiraannya dulu. Nama akunnya itu beban barang rusak. Ini nanti akan kita inputkan di bagian penyesuaian persediaan. Nah, kita aktifkan dulu di preferensi, lalu ke akun perkiraan, lalu kita ke bagian persediaan, penyesuaian persediaan, kita inputkan pada akun penyesuaian, yaitu beban barang rusak.
Selanjutnya bisa kita simpan. Nah, sudah kita buat akun perkiraannya dan sudah kita aktifkan fiturnya, lalu kita ke bagian persediaan dan klik penyesuaian persediaan. Nah, di sini kita lakukan pencatatan atas produk rusak tersebut. Kita inputkan tanggalnya 23 Januari 2025. Selanjutnya kita cari barangnya, yaitu moisturizer sebanyak 3 pieces, 3 tube. Nah, di sini tipe penyesuaiannya kita pilih pengurangan karena atas masalah ini stok moisturizernya itu berkurang. Jadi masalah ini itu menyebabkan pengurangan pada stok suatu produk. Nah, sama dengan yang moisturizer, di sunscreen ini kita juga pilih tipe penyesuaiannya itu pengurangan. Nah, lalu kita ke informasi lainnya. Nah, kita ganti di sini akun penyesuaiannya jadi beban barang rusak. Nah, jadi di sini ya, kenapa tadi kita buat akun baru, yaitu beban barang rusak untuk diinputkan di sini. Nah, keterangannya barang bocor akibat kelalaian petugas gudang. Atau lebih baik kita inputkan di sini produk bocor akibat kelalaian petugas gudang. Nah, selanjutnya bisa kita simpan. Lalu kita kembali ke modulnya. Kita menuju ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 25 Januari 2025. Nah, pada tanggal ini terdapat beberapa transaksi juga, seperti pada tanggal 15 Januari 2025. Jadi perusahaan melakukan pembelian aset terhadap beberapa barang, 2 barang secara kredit dan 1 barang secara tunai. Nah, kita menggunakan fitur pembelian, yaitu faktur pembelian dan aset tetap. Klik yang aset tetap. Nah, kita langsung ke accurate-nya. Kita pertama-tama menuju ke faktur pembelian. Kita close tab dulu supaya rapih, supaya ringkas. Nah, kita ke faktur pembelian. Nah, atas pembelian tersebut itu kita buat dulu faktur pembeliannya, baru kita urus di fitur aset tetapnya. Nah, di faktur pembelian ini kita isikan pemasok dan tanggalnya sesuai dengan informasi pada modul. Lalu kita inputkan pembelian asetnya terletak di samping cari atau pilih barang. Nah, selanjutnya kita isikan aset pertama, yaitu kulkas LG sebanyak 1 unit. Lalu harganya 2.300.000 dan jangan lupa pajaknya di unchecklist karena di modul tertera 2.300.000 itu tanpa PPN. Selanjutnya kita ke info lainnya. Di sini kita isikan nomor faktur sesuai dengan informasi yang tertera di modul QB strip 001. Lalu tanggal pengirimannya kita ganti 25 Januari 2025 karena di modul itu tertera tanggal belinya di 25 Januari dan tanggal pakainya di 25 Januari, sehingga pengirimannya juga dilakukan di hari yang sama. Lalu kita unchecklist kena pajaknya karena transaksi ini 2.300.000 itu tanpa PPN. Selanjutnya bisa kita simpan dan kita ke transaksi kedua, pemasok umum, tanggalnya 25 Januari 2025. Lalu kita ke pembelian aset. Nama asetnya itu yang kedua adalah laptop Lenovo. Kuantitasnya 1, harganya itu 4.800.000. Nah, untuk PPN-nya kita unchecklist dulu, lalu kita lanjut karena 4.800.000 ini
tanpa PPN juga ya. Nah, lalu nomor fakturnya kita isi QC strip 001. Lalu pajaknya kita unchecklist, tanggal pengirimannya juga 25 Januari 2025. Selanjutnya bisa kita simpan. Nah, kita buat faktur pembelian untuk transaksi ketiga. Kita isikan pemasoknya, pemasok umum. Lalu tanggalnya kita ganti 25 Januari 2025. Selanjutnya kita klik pembelian asetnya. Di sini nama asetnya itu dispenser, kita ketik dispenser. Kuantitasnya 1. Harganya itu 250.000. Nah, pajaknya kita unchecklist ya, jangan lupa. Selanjutnya bisa kita klik lanjut. Kita ke informasi lainnya, kita isikan nomor fakturnya yaitu, oke, kita unchecklist dulu pajaknya. Nah, nomor fakturnya itu QD strip 001. Nah, tanggal pengirimannya juga sama, 25 Januari 2025. Lalu langsung kita proses pembayaran karena pada transaksi ini itu dilakukan pembayaran secara tunai. Jadi kita ke pembelian, kita sampai ke pembayaran pembelian. Pembayaran atas faktur pembelian. Nah, di sini tanggal bayarnya kita ganti 25 Januari 2025. Banknya Bank Mandiri IDR, nilai pembayarannya sudah di-refresh, metode bayarnya itu transfer bank. Sesuai informasi yang tertera di modul, selanjutnya bisa kita simpan. Kita close tab dulu supaya lebih nyaman untuk mengerjakan transaksi selanjutnya. Nah, kita ke aset tetap, lalu klik aset tetap, kita urus ketiga aset ini di fitur di bagian aset tetap ini. Nah, pertama kulkas LG, metode penyusutannya itu metode garis lurus. Akun asetnya itu peralatan, akun akumulasi penyusutannya akumulasi penyusutan peralatan, akun bebannya itu beban penyusutan peralatan. Selanjutnya kuantitasnya 1 sudah benar, umur asetnya 5 tahun. Kita ke informasi lainnya. Nah, di sini kita isikan kategori asetnya itu peralatan. Nah, selanjutnya kita cek apakah ada informasi lain yang perlu kita isikan sesuai dengan isi modulnya. Oke, mungkin di informasi lainnya ini di catatannya bisa kita catatkan sesuai yang tertera di modul. Aset ini dicatatkan sebagai utang usaha. Di sini kita ketik utang usaha. Oke, selanjutnya bisa kita simpan. Nah, kita ke daftar hijau lagi. Kita ke aset yang kedua yaitu laptop Lenovo. Nah, di sini kalau kalian perhatikan yang tadinya simbol pensil atau pensil, oke, kita sebut pensil. Jadi simbol checklist berwarna hijau, artinya segala hal yang diperlukan untuk aset tetap tadi, segala informasinya itu sudah terpenuhi ya. Minimal informasi-informasi yang terdapat bintang merah, simbol bintang merah setelah tulisan aspek informasi tertentu. Nah, di sini laptop Lenovo sudah kita inputkan segala informasi yang tertera di modul dan informasi yang diperlukan supaya
data aset tetap ini dapat terpenuhi, pengisian informasinya. Selanjutnya kita ke aset tetap dispenser. Di sini masih sama, akumulasi penyusutannya, akumulasi penyusutan beban. Maaf, maksud saya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, oke, akun akumulasi penyusutannya sudah kita isikan. Akumulasi penyusutan peralatan. Lalu akun beban penyusutannya, beban penyusutan peralatan, kuantitasnya 1, umur asetnya 4 tahun sesuai yang tertera di jurnal, kategori asetnya kita isi peralatan, nah selanjutnya langsung kita simpan. Jadi untuk transaksi pada tanggal 25 Januari 2025 ini sudah selesai. Nah, kita ke transaksi pada tanggal 29 Januari 2025. Perusahaan melakukan pembelian SGD sebesar $350. Nah, di sini kita ke fitur kas dan bank, lalu kita klik transfer bank. Tanggalnya kita ubah jadi 29 Januari 2025. Dari kas atau bank Mandiri SGD. Lalu ke kas atau bank Mandiri IDR. Nah, di sini kita isikan kursnya sesuai informasi yang tertera, yaitu 12.040. Nilai transfernya $350, kemudian nanti akan terkalkulate hasil transfernya oleh sistem. Selanjutnya kita ke biaya transfer, karena di modul itu terdapat informasi mengenai biaya administrasi transfer banknya sebesar 15.000 yang kita inputkan ke beban lain-lain, akun beban lain-lain sebesar 15.000. Nah, atas biaya ini itu cenderung akan dibebankan kepada bank tujuan, sehingga di sini kita bebankan ke bank tujuan juga saja. Nah, selanjutnya sebenarnya tidak ada informasi lain yang perlu kita isikan sehingga bisa langsung kita simpan. Nah, kita menuju ke transaksi pada tanggal 31 Januari 2025. Transaksi pertama, perusahaan mengambil keputusan untuk menaikkan harga pada suatu produk tertentu. Kita ke fitur penjualan, lalu kita klik bagian penyesuaian harga atau diskon. Nah, di sini kategori penjualannya kita isi umum, tipe penyesuaiannya harga, karena yang mau kita sesuaikan di sini, yang mau kita naikkan aspek dari produknya itu harga. Mohon maaf, sepertinya sebenarnya ini fitur penjualan ya, tapi tidak apa-apa, kita praktekkan fitur ini di video ini. Nah, di sini kita inputkan harga barunya 205.000 karena naiknya 5.000. Oh iya, mulai berlakunya itu pada tanggal 1 Februari 2025, jadi tanggal di atas itu bukan kita isikan tanggal transaksi, melainkan tanggal mulai berlaku dari penyesuaian harga tersebut. Nah, selanjutnya apabila segala informasi yang tersedia di modul tersebut sudah kita isikan, bisa kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2025, perusahaan melakukan pencatatan biaya listrik, air, dan telepon. Nah, kita ke fitur kas dan bank, lalu
ke bagian pembayaran. Nah, karena di modul itu tertera pembayaran atas biaya tersebut dilakukan dengan Bank Mandiri DR. Jadi ada transaksi pembayaran di sini, sehingga kita ke fitur kas dan bank lalu ke bagian pembayaran. Nah, kas atau banknya diisikan Bank Mandiri DR, tanggalnya itu 31 Januari 2025, lalu kita lakukan pencatatan atas transaksi ini pada akun beban listrik, air, dan telepon sebesar senilai 1.250.000. Selanjutnya kita isikan catatan ini bahwa 1.250.000 itu merupakan pembayaran biaya listrik bulan Januari oleh perusahaan. Nah, selanjutnya bisa kita simpan. Nah, jadi untuk transaksi 31 Januari 2025 tadi itu merupakan pencatatan transaksi atas pembayaran listrik ya. Selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya, kita melakukan rekonsiliasi PPN. Pertama kita cek nilai PPN masukan dan PPN keluaran di neraca indeks kontrol yang terletak di daftar laporan. Nah, kenapa kita harus jadi kita ke daftar laporan lalu kita cari neraca indeks kontrolnya untuk pertanggal 31 Januari 2025 itu karena kita perlu cek nilai PPN masukan dan PPN keluaran per 31 Januari 2025. Ini seperti yang saya spoilerkan, seperti yang saya bilang sebelumnya, pertanggal 31 Januari 2025. Di sini kita cek nominalnya, PPN masukan sebesar 2.904.000, bisa kita catat dulu karena nanti akan kita inputkan di jurnal. Nah, selanjutnya PPN keluarannya sebesar 4.205.000 sekian. Kita catat dulu atau kita ketik di mana supaya nanti gak bolak-balik cek laporannya. Nah, kita ke fitur buku besar. Selanjutnya kita klik jurnal umum. Tanggalnya kita ganti jadi 31 Januari 2025. Selanjutnya kita cari akun PPN masukan pada kredit sebesar 2.904.000. Nah, lanjut. Kita cari akun PPN keluaran. Pada debit, nah nominalnya kita isikan 4.205.850 rupiah. Lanjut. Nah, berdasarkan kondisi ini berarti kita cari PPN kurang bayar. PPN kurang bayar pada kredit. Nah, terkalkulate sendiri oleh sistem ya. Selanjutnya bisa kita simpan untuk transaksi ini. Kita kembali ke modul. Transaksi selanjutnya, perusahaan melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2025. Kita ke fitur perusahaan, lalu kita ke bagian perusahaan, lalu kita klik bagian proses akhir bulan. Nah, untuk bulan Januari tahun 2025. Nah, kita isikan nilai tukar Singapore dolarnya 12.050 sesuai dengan informasi yang tersedia di modul. Selanjutnya bisa kita simpan. Oke, jadi seluruh
transaksi pada fitur persediaan aset tetap, kas dan bank, serta jurnal umum telah selesai. Selanjutnya kita cek neraca indeks kontrolnya per 31 Januari 2025. Per akhir dari segala transaksi pada modul, dari fitur pembelian, fitur penjualan, hingga fitur kali ini. Apabila kalian melakukan transaksi berdasarkan modul yang kita buat, nah di akhir transaksi ini kalian bisa melakukan pencocokan neraca indeks kontrolnya. Baik, sekian tutor pengerjaan modul praktikum Accurate yang telah kami lakukan. Jikalau terdapat kesalahan dalam pengerjaan modul ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih banyak.